Ya pemirsa, kita ketahui bahwa Polres Metro Depok ini baru saja mengungkap kasus teror bom yang kemudian ini sasarannya adalah 10 sekolah secara acak di Depok. Berikut kami hadirkan beritanya untuk Anda. Personel Polres Metro Depok bersama Gegana Brimob menyisir sekolah-sekolah yang menjadi sasaran teror pesan berantai. Satu persatu ruangan diperiksa dengan menggunakan metal detektor, hasilnya tak ditemukan bahan peledak maupun barang berbahaya di sekolah. Menurut keterangan pihak kepolisian, ada 10 sekolah yang menerima teror melalui email. Dalam pesan tersebut, sang pengirim yang mengaku bernama Kamila Hamdi mengaku marah dengan sistem pendidikan di kota Depok, serta kecewa dengan kinerja kepolisian yang tidak menanggapi laporannya atas kasus kekerasan seksual. Tak butuh waktu lama, polisi pun langsung menyelidiki kasus ini dan terkuak. Pengirim surat elektronik adalah mantan kekasih Kamila bernama Hilmi, yang beberapa tahun lalu lamarannya ditolak. Hilmi yang merasa sakit hati kemudian membuat akun email baru atas nama Kamila dan meneror 10 sekolah di Depok. Tak hanya itu, ternyata tersangka juga kerap membuat akun-akun media sosial palsu untuk menjelek-jelekan mantan kekasihnya itu. Ia pun kerap memesan orderan fiktif aplikasi pengantar makanan dan ditujukan ke korban. Kini, Hilmi telah ditetapkan tersangka dan terancam pasal berlapis dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Oke, kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Prof. C. Juliati Hisham yang merupakan kriminolog dari UNJ. Selamat malam, Prof. C. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga bergabung melalui sambungan virtual bersama kami ada AKP Made Budi yang merupakan Kasih Humas Polres Metro Depok. Selamat malam Pak Made. Sudah tersambung ya? Selamat malam. Baik, saya ke Pak Made terlebih dahulu. Informasi terakhir, motif yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian ini karena sakit hati dengan mantan kekasihnya. Apakah sejauh ini dari pendalaman masih tetap motif tersebut atau juga ada faktor lain yang mendorong perilaku teror bom ini, Pak? Ya, sudah beberapa saksi dan juga pelaku sudah kami periksa dan saat ini sudah dalam penahanan Polres Metro Depok. Tentunya motif ataupun penyebab yang utama adalah dia ataupun pelaku pada awalnya memang sudah berpacaran sejak lama tahun 2022 dan puncaknya pada tahun 2025 pelaku mencoba untuk melamar kekasihnya, namun respon dari keluarga dan kekasihnya tersebut tidak baik dan ditolak begitu. Jadi kemungkinan besar motif yang ada dan sampai saat ini kami terima masih yaitu motif sakit hati karena memang ditolak pada waktu lamaran ataupun keinginan untuk menikah. Baik, tapi seberapa besar polisi ini yakin bahwa memang tidak ada unsur terorisme yang sesungguhnya dari aksi teror bom ini? Ya, memang beberapa kali kita periksa dan kita yakini bahwa memang itulah satu-satunya motif yang mendasari bahwa tidak ada motif lain yang menjadi penyebab pelaku melakukan teror kepada 10 SMA di Kota Depok. Baik, Pak Made kami akan konfirmasi lagi karena berita yang beredar ini adalah teror dilakukan lewat email begitu ya. Apakah ada perkembangan melalui WhatsApp mungkin atau bahkan lewat telepon? Ya, email itu memang dilakukan oleh pelaku menggunakan handphone miliknya, handphone milik pribadinya dengan membuat akun palsu ataupun email palsu yang mengatasnamakan nama kekasihnya. Sehingga dengan mudahnya kita coba lacak dan track, kemudian dapat meringkus pelaku yang pada saat itu mencoba untuk pergi ataupun melarikan diri ke arah Semarang, ke kota Semarang. Oke, pelaku ini betul masih duduk di bangku universitas atau statusnya mahasiswa, Pak?
Ya, saat ini masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di swasta di kota Jakarta. Oke, usianya? Usianya 23 tahun. Mhm. Baik, saya bergeser ke Prof. Cik. Prof. Cik, ini luar biasa sekali ya. Kenapa bisa hanya karena kesal begitu ya dengan mantan kekasih. Kemudian pelampiasannya begitu luar biasa dampaknya. 10 sekolah di Depok, Prof. Ini nggak main-main. Kemudian dijatuhi dengan teror bom tersebut. Tidak hanya itu, bahkan melalui aplikasi ojek online juga menjadi korbannya dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Ini apa terkait dengan masalah kejiwaan. Ah, Ya, ini masalah kejiwaan. Barangkali pelaku ini sudah memiliki kelainan dalam kejiwaan. Nah, kejiwaan ini juga terkait dengan karakter. Karakter juga terkait dengan bagaimana kepemimpinan dalam rumah mereka. Artinya dalam rumah si pelaku. ya. Kalau teror yang dilakukan dia seperti itu adalah suatu bentuk emosional. Mungkin dia niatnya itu adalah putus asa. Nah, kalau kita katakan putus asa kan dia mengalami anomi. Nggak tahu lagi cara yang harus dilakukan, suka-suka lah dia gitu. Tetapi dia tidak berpikir panjang bahwa apa yang dia luapkan dengan melakukan perbuatan teror seperti ini, dampaknya itu luar biasa. Tapi kan sudah dewasa, Prof. Lebih dari Iya. 20 tahun bahkan. Apakah tidak sampai terfikir ke sana begitu? Dewasa itu tidak didasarkan pada usia. Oke. Jadi orang yang dewasa bisa aja di umur sebelum 20 dia bisa dewasa, berpikir panjang. Tapi kalau ini tadi kan saya udah bilang, pola asuh dalam rumah seperti apa? Berpengaruh. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Dengan dia melakukan perbuatan seperti itu kan seakan-akan dia ingin sekali lawannya itu adalah hancur. Dengan tadi katanya kan dengan mengatakan membeli makanan, kemudian dia menteror dengan cara mau membom. Apa hubungannya dengan sekolah? Oke. Apa sekolah itu punya masalah dengan dia? Tapi berita tadi yang beredar kan katanya karena masalah dia tidak ditangani oleh polisi, masalah seksual, kemudian dia melakukan ini. Ini agak simpang siur ya, dan datanya seperti apa gitu. Kalau memang terkait dengan laporan dia mengenai seksualitas, kan kaitannya nggak ada. Iya. Ternyata dia kan laki-laki. Saya pikir tadi pelakunya atau orangnya itu adalah si perempuan. Ternyata ini kan laki-laki. Berarti antara berita yang disebarkan dengan data yang masuk belakangan nggak sinkron. Oke, nanti kita coba konfirmasi hal tersebut ke pihak kepolisian begitu ya. Tapi kalau menurut Anda, dilihat dari perilaku per perilakunya, seberapa mungkin ini sampai ke tindakan menyakiti dalam hal ini mungkin melukai secara fisik, bahkan sampai mohon maaf membunuh karena memang banyak sekali kasus-kasus serupa seperti Ini ini. kalau memang diteruskan, Ya, laki-laki ini jadi menikah, itu bahaya. Karena temperamental, karakternya, dia tadi mungkin kita perlu juga. Jadi betul lah kalau dulu orang tua dulu mengatakan perlu tahu bibit, bebet, bobot. Nah ini kan mungkin orang tua si perempuan udah lihat seperti apa karakternya orang ini. Gitu loh, karakter itu memang tidak dibentuk di sekolah, waktu kecil itu loh. ya. Waktu kecil gimana orang tuanya ngasuh sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang menurut dia harus puas dengan apa yang ada di hati dia. Nah itu kan salah pola asuhnya. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Saya coba konfirmasi ke Pak Made begitu ya. Pak Made, apakah betul ini juga salah satunya didasari karena laporan kepada pihak kepolisian yang tidak ditindaklanjuti begitu ya berkaitan dengan pelecehan seksual? Ya, itu memang terus kami selidiki apakah memang ada laporan yang pernah kami terima ataupun pernah kami tangani. Sampai saat ini masih kami selidiki. Namun tentu saja mendengar cerita yang Ibu sampaikan tersebut karena salah satu faktor kejiwaan yang paling mendasar adalah mempengaruhi si pelaku karena bisa jadi si pelaku adalah dengan cara mengarang cerita itu make up story begitu. Mengarang cerita, oke. Ada 10 sekolah yang kemudian diteror oleh pelaku, Pak Made. Ini Ya. pemetaannya seperti apa? Secara acak kah atau memang pelaku ini harus menentukan sekolah-sekolah tersebut, khususnya di Depok begitu? Berdasarkan informasi yang kami dapat, pelaku mengakui bahwa dia adalah salah satu alumni dari sekolah di Kota Depok. Untuk penetapan ataupun 10 sekolah yang
menjadi target itu secara random dia pilih dengan menggunakan aplikasi chat GPT. Dia memasukkan dengan mengetik 10 SMA di Kota Depok dan keluarlah nama-nama 10 SMA tersebut gitu. Oke, tapi pelaku ini asalnya dari mana? Rumah mungkin ataupun juga kota kelahirannya, Pak Made? Ya, pelaku diketahui lahir di Kota Semarang dan kemudian tinggal di Kota Depok. Oke. Prof Yik, melihat apa yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian begitu ya, ternyata 10 ini secara acak, nampaknya dia juga tidak tahu harus melampiaskan emosinya ke arah mana begitu ya, sampai menyasar sekolah-sekolah. Anda melihat kemungkinan terburuk jika ini memang dibiarkan ke masyarakat begitu ya, yang akan berdampak pada masyarakat seperti apa? Ya ini memang berbahaya. Kalau memang misalnya betul-betul yang dia sampaikan, dia menteror bahwa sekolah-sekolah itu dia akan culik anaknya gitu kan, informasi gitu. Dia akan culik para murid di sana, kemudian dia akan menaruh bom di mana-mana. Ya itu karena kekalutan berpikir sebetulnya ya. Kekalutan berpikir, jadi tadi katanya Pak Polisi itu dari ChatGPT. Dia langsung lihat nama-nama sekolah yang ada di Depok. Langsung dia masukin aja gitu. Itu kan kita bisa membayangkan anak itu sedang mengalami masalah yang luar biasa. Dan ini terkait dengan tadi karakternya. Dia pokoknya harus menghabisi apa yang ada di hati dan emosi dia. Ini bahaya banget. Kalau nanti jadi suami, ya mengerikan banget gitu loh. Sekarang aja dia belum apa-apa udah seperti itu. Ya kalau terus-terusan mungkin akan terjadi yang namanya penyimpangan lebih berat. Mungkin menjadi kejahatan gitu loh. Oke, karena memang pelaku ini tampak tidak terkendali begitu ya. Juga menyasar sekolah, menyasar ojek online dan lain sebagainya. Caranya untuk meluapkan hatinya. Nah kalau dari sisi kriminologi, apa yang pertama kali perlu ditelusuri ya? Mungkin bahkan ada jejak terorisme mungkin sebelumnya. Itu mungkin yang nanti akan dibahas Prof bersama Anda. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya kembali langsung ke Prof Cik. Prof Cik, sebenarnya kalau kita lihat ancamannya bom kan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai emosi kok bisa sampai terfikir bom gitu. Seberapa mungkin aksi terorisme ini sebenarnya sudah menyusupi sang pelaku? Kalau dikatakan terorisme itu belum ya, gitu loh. Tapi kalau mengancam, ya sudah mengancam. Tapi yang perlu diantisipasi itu jika nanti ada kelompok teror yang akan merekrut dia, gitu loh. Ini bahaya karena apa? Luar biasa kan? Nah, kalau pada pribadi anak ini, kalau terus aja begitu, ya bisa jadi pembunuh, kan ngeri gitu kan? Nah, tapi ini kan kita mencoba memprediksi. Nah, di Indonesia itu kan kalau melihat anak yang seperti ini kan, wah ini bibit nih, bisa jadi pengantin. Gitu kan, pengantin bom maksudnya, bukan pengantin mau nikah, pengantin bom. Nah nanti dia diambil sama kelompok-kelompok teroris, kan kita ngeri juga. Nah bagaimana sebenarnya si orang tua itu melihat perilaku anaknya seperti ini gitu loh. Dan ini bahaya luar biasa. Tapi kalau sekarang dikatakan dia sebagai terorisme, belum bisa lah, persyaratannya masih ada banyak gitu. Tapi kan berpotensi untuk kemudian dalam tanda kutip direkrut ya, karena dinilai lemah, kemudian juga emosinya tidak stabil begitu ya. Saya ke Pak Made. Pak Made, sebenarnya pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian ini posisi pelaku sedang berada di mana, Pak? Iya, berdasarkan handphone ataupun nomor yang pelaku gunakan, posisi terakhir pelaku kita dapatkan lokasi ada di Kota Semarang. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, kemudian secara pasti dan yakin bahwa memang pelaku berada di sana, tim dari Krimsus Polres Metro Depok melakukan penjemputan ke Kota Semarang. Gitu. Di Semarang itu artinya di rumahnya kah atau posisi pastinya di mana, Pak Made? Ya, di rumah tinggalnya. Di rumah tinggal, artinya orang tua dari pelaku ini pada saat dijemput oleh pihak kepolisian anaknya ada di rumah ya Pak ya? Iya betul, ada di rumah.
Respons pelaku pada saat itu Pak Made seperti apa? Mengelakkah atau memang begitu saja mengikuti pihak kepolisian karena mengakui kesalahannya? Ya, saat itu ketika tim dari Polres Metro Depok melakukan penjemputan ke rumah pelaku, respon dari pelaku sendiri tidak melakukan perlawanan apa-apa, dan sepertinya dia sudah tahu apa yang dilakukan itu salah, dan dengan mudahnya kita bawa ke Kota Depok untuk Baik, melakukan penyidikan lebih lanjut. baik. Singkat Pak Made, ancaman hukuman untuk Ya. pelaku ini seperti apa? Ya, tentunya ada beberapa pasal yang kita kenakan, yaitu pasal 45B junto pasal 29 tentang informasi elektronik, kemudian pasal 335 KUHP dan 336 KUHP dengan maksimal ancaman 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Made dan juga Prof. Cik telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita harapkan kejadian serupa ini tidak terjadi Iya, lagi begitu ya. mudah-mudahan. Selamat malam semuanya. Selamat malam.